Oke, aku jawab. Baik, ada lagi yang bisa saya bantu? Lah. Cocok. Jadi buat konser nih kan. Deng 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 deng. Oke, what's up guys and welcome back to Best Indonesia YouTube channel. Sama gue Malvin dan Mega Unboxing is back. Ada 1, 2, 3, 4, 5 box yang bakal kita unboxing di kloter pertama. Masih ada beberapa box yang gue juga pengen mega unboxing nanti di rumah kloter kedua ya. Jadi langsung aja siapin snack, siapin kopi, siapin makanan. Kita mukbang sambil nonton mega unboxing Best Indotech episode ke 26. Let's go. Mau yang mana dulu nih? Yang tengah nih, Langsung yang tengah ya. Oke, ini jajanan buat konten. Kita coba cek ya. Yes, ada Xiaomi Gaming Monitor G27i. G27i itu udah lumayan lama keluar, kalau nggak salah dari tahun 2024 ya. Jadi dia udah ada versi barunya yang mana ada beberapa pembaruan. Dan monitor yang G27i ini bisa dibilang salah satu monitor gaming paling laku ya, karena memang harganya yang sangat terjangkau, fitur yang dikasih juga value for money banget. So, that's why gue pilih yang ini karena kita memang butuh yang 27. Jadi ini dia untuk speksnya Full HD, 27 inci ya, 69 cm secara diameter atau diagonalnya. 200 Hz, maximum refresh rate. Nah, ini yang sedikit naik dibandingin yang tahun lalu. Ada 1 millisecond gray to gray response time-nya, TUV Reman Certified, AMD FreeSync Premium, dan VESA Certified Display HDR 400. Jadi bisa 400 nits untuk HDR-nya. Oke, jadi kita dapat yang baru nih ya. Yang baru dari sini salah satunya adalah ini dia stand-nya yang sekarang jadi lebih gaming ya. Kalau sebelumnya kan stand-nya cukup standar, cuma kayak kotak gitu di besi di bawah, sekarang udah lebih berotot ya, walaupun memang ini juga plastik, tapi appreciate karena desainnya mau diupdate gitu dengan harga yang cukup terjangkau gitu kan. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya. Jadi dia ada brandingannya. 27 ada VESA-nya juga nih, standar untuk monitor, dan untuk portnya cukup standar, ada HDMI DisplayPort 3,5 mm sama ada power dan joystick di bagian belakang untuk kontrol-kontrol. Ya, seperti yang kalian bisa lihat ya, ini untuk spesifikasinya bisa buat 200 Hz, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan gaming kalian. So ya, kalau kalian cari monitor gaming budget 1 jutaan, kualitas oke, ini bisa jadi pilihan yang oke. Xiaomi G27i 2025. Lanjut. Oke, Nata, kedua. yang dari luar. Ya, barang kiriman pos yang isinya tidak ada brandingan sama sekali. Oh, ada nih. I know. Jadi ini adalah hasil klaim garansi, guys. Coba kita buka ya. Wah, hasil klaim garansi dari tas Peak Design. Ya, buat teman-teman yang fotografer, videografer mungkin sudah tidak asing dengan merek tas ini karena memang Peak Design ini tuh salah satu brand tas premium yang mana punya garansi seumur hidup ya. Dan gue punya salah satu tasnya yang sling, mungkin udah 5, 6, 7 tahun yang lalu ya tasnya. Dan kemarin tuh sempat bermasalah tasnya sama si zippernya. Kita coba klaim akhirnya ke Peak Design dan akhirnya diganti baru. Walaupun memang tas yang gue punya tuh yang versi lama, ini yang versi V2-nya. Ya ini kapasitas 10 liter ya. Tuh, gede banget guys. Jadi buat kalian yang bawa gear-gear kamera yang berat, nah ini jadi opsi yang menarik banget. Dan gue sendiri yang punya V1 dapat upgrade juga ke V2. Ya itulah kenapa kita bayar mahal untuk tasnya mahal banget sih emang. 4-5 juta, sekarang lebih naik lagi. Soalnya abis klaim yang backpack, gue tuh banyak banget, lumayan banyak pakai Peak Design. Gue backpack ada 2, ada pouch, ada tas slingnya juga, ada macam-macam lah. Kualitasnya emang top notch banget dan after sales-nya terutama yang mana kalian ya ini kalau emang bermasalah bisa garansi gitu loh. Walaupun memang nggak semua ya, kadang-kadang ada beberapa yang wear and tear itu dia nggak bisa klaim katanya. Nah ini dia nih. Peak Design Everyday Sling 10 liter. Ya ada kantong di atas. No, dapat strapnya juga nih. Oh ini buat tambahan nih kalau kalian mau bawa apa di belakang ya, buat bawa payung, bawa tripod, bawa ini bisa dicantolin pakai strap tambahannya ini. Nah terus di atasnya juga dia ada tempat kantong-kantong kecil kalau kalian pengen taruh baterai yang masih ada. Ini baterai yang udah habis gitu ya, ada color code-nya gitu dia. Ciri khasnya Peak Design bisa ada slot-slot yang bisa di origami nih ya, jadi bisa diatur-atur positioningnya.
Dan ada buat iPad juga nih, buat laptop atau slot yang ada magnetnya gitu. Belakangnya nggak ada, dan ini buat taruh di koper bisa nih, harusnya nih masuk slot gitu. Jadi siap travel nih, Nat. Oh, depan ada satu lagi deh. Ya, ada kantong doang nih, polos. Ya, jadi kalau beli harganya segini, tapi yang kalian dapetin tadi seumur hidup garansi, kalau rusak bisa ganti baru. Feature-featurenya, hardware-nya nih ya, buat adjustment strap-nya, dan pastinya build quality-nya yang solid banget, bisa berdiri sendiri ketika diisi gear berat ataupun apapun. Alright, nah di sini kita ada aksesoris dari brand Momex. Ini salah satu brand yang menurut gue juga value for money-nya, kualitasnya, inovasinya juga menarik banget. Gue pakai charger travelnya, gue pakai power bank-nya yang waktu itu bahan metal dengan kaca yang premium banget, dan gue ada kipas angin turbonya yang ternyata kepake banget ya, buat bersihin kamera bisa, buat vakum bisa, buat bersihin-bersihin yang berdebu banyak bisa, karena kenceng banget. Dan ya kalau lagi panas mantep sih ngadem pakai itu. Kita lihat ya ada apa aja ini. Wih, recharge for life. Dan Momex sendiri itu di-handle oleh Unitech ya, di Indonesia ya, ada Momex Indonesia. Jadi kalian bisa cek, barangnya menarik-menarik banget. Look at these. I want this now. Gitu kan. Saya suka aksesoris. Oke, jadi ini dia. Ada Momex One Snap Wallet ya, yang mana dompet MagSafe bisa jadi stand juga, dan bisa naik turun ya sama isi kartu. Terbuat dari vegan leather. Kemudian yang kedua ada yang ini menarik nih, namanya Hoop Magnetic Ring Stand. Ini yang gue suka nih, gue tuh suka kalau ringnya tuh ada di luar bukan di dalamnya. Nanti kita coba. Nah, baru gue bilang tadi powerbanknya, sekarang dia udah ada powerbank yang versi baru ya. Jadi powerbank F-Pass namanya, yang ultra compact, terus dia ada 5000 mAh dan ada kabelnya juga gitu. Jadi dia bisa ada magnetic attachment sama built-in cable. Ada CCC juga nih guys. Nah ini yang kemarin gue baru setelah gue dari Shanghai pada bilang kalau kalian ke Cina itu kita mesti pakai powerbank yang ada sertifikasi triple C-nya. China apa certified gitu pokoknya ya. China comply certified. Ya ini udah ada PD 3.0, terus ada kabelnya juga, plus bisa pass through nih kayaknya nih ya, karena dia nunjukin lagi dicas, terus dia ngecas si HP-nya. Terus terakhir ada ini nih, wih, Gundam, ada kipas angin. Iya, gue suka sih kipas anginnya, unik-unik banget. Bam, ini dia. Dan yang paling bikin penasaran ini sih. Jadi kalau kalian pakai iPhone, kita bisa pasang dan dia masukin beberapa kartu, terus kita bisa bikin iPhone-nya di slide. Oh, naik gimana nih? Oh, bukan di slide. Ternyata dia mekanismenya kayak gini. Jadi dia kita naikin ke atas gitu loh, guys. Jadi dia kayak gini. Terus kalian naikin nih ke atas. Boom. Tuh, ya. Jadi bisa naikin ke atas. Jadi angle-nya jadi lebih tinggi gini. Dan ada beberapa slot kartu ya, ada 1 di bagian belakang, ada 2 lagi di bagian dalam. Jadi total bisa 3 kartu. Lucu sih. Next, nah ini yang gue juga suka. Jadi kita pasang ring. Wah, cocok nih warnanya sama Cosmic Orange ya. Oh, tuh kayak gini guys. Ya, jadi kalau kalian mau stand bisa. Banyak kan tuh orang bikin MagSafe ring tuh ringnya di dalam. Jadi kadang ringnya lebih kecil. Nah, kalau ini ringnya lebih gede jadi lebih solid juga secara stand gitu loh. Power bank. Nah, kalau yang ini kayaknya menarik nih ya buat iPhone Air. Daripada beli MagSafe power bank yang asli yang mahal, kita bisa pakai yang ini. Tuh, pas banget coy. Gila ya, ini estetiknya dapat banget, walaupun memang ya atasnya masih kosong, I know. Cuma at least dia secara kapasitas lebih gede dibandingin sama MagSafe power bank, karena MagSafe itu dia kalau nggak salah sekitar 3.000-an ya yang buat si iPhone Air. Kalau ini bisa 5.000 mAh dan dia casnya juga pakai kabel. Jadi lebih kenceng tuh ya, cas tuh ya. Dan ini ternyata memang nggak wireless charging. Dia cuma cable charging aja nih lewat si bawahnya ini. Cuma yang gue agak ngeri tuh ini nih, dia ujung-ujungnya terlalu lebar nih si port USB-C-nya. Jadi dia rada ngepas tuh karetnya, kayak ketekan sedikit lah. Tapi masih bisa sih, aman kok nih. Jadi kalau kita colok, tuh dia nyolok, dan MagSafe-nya ini cuma bertindak sebagai attachment doang, bukan wireless charging. Yang mana menurut gue lebih efisien jadinya, karena kalau kalian pakai wireless charging itu kan banyak energi yang terbuang. Gitu. So ya, good idea. Harganya 350.000 aja, 1/4 ya dari harga MagSafe
power bank buat iPhone Air. Dan ada juga yang versi 10.000 mAh. Ini menarik banget sih, dan masih slim banget juga nih. Nice, rekomen banget, rekomen nih. Kabelnya tinggal disimpan nih di sini nih. Rapat rata jadi. Satu lagi, nah ini dia kipas angin turbo. Terus ada ininya, ada joysticknya nih. Bisa dinaik turunin nih ininya ya. Wah, dia incrementnya kayak satu. Wah, gitu. Oh, bisa ditekan juga, guys. Oh, harus ditahan. Jadi kalau kita tahan nih, tuh dia keluar logo es batunya. Itu dingin nih jadinya nih. Ya, jadi kipas model gitu. Cuma ini kipasnya kenceng, guys. Di tap and hold untuk matiin si AC ininya. AC-nya lagi. S-nya. Wah, mantap nih. Speed 100 kayak gimana. Wah. Ini kenceng sih. Dan dapat strapnya juga. Cocok nih buat cewek-cewek. Oh iya, dapat standnya juga nih. Nah, bukan cuma stand tapi dia bisa jadi karabiner. Gitu. Jadi kalau kalian mau cantolin nih sama iPhone, cocok. Bisa ya. Jadi buat konser nih kan. Deng 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 deng. Oke, harganya bisa dicek di sini biar kalian bisa cekin. Gue suka banget sama powerbanknya, sama gue suka juga sama ringnya, gue juga suka sama si walletnya tadi. Kipasnya ini nanti tanya istri deh dia suka atau enggak. Satu lagi dari apa namanya kalau itu? Satu lagi dari Mayora. Yang isinya adalah casing. Buset, banyak banget. What? Banyak sekali. Oke, so ini dia guys, case dari Youngkit ya, atau bacanya Youngkit gitu, buat anak-anak muda yang desainnya trendy banget. Di sini gua ada 4 jenis desain. Ada buat Pro dan Pro Max, sebenarnya sama. Ini yang versi Pro semua gue taruh sini karena memang desainnya sama ini ya. Yang pertama, ini ada versi yang kayak desainnya kayak copper gitu. Namanya adalah True Color Case, dimana dia munculin kayak warnanya lah istilahnya gitu. Ada hitam, ada silver, dan ada yang warna orange karena yang versi Pro Max kan yang 17 ada warna orange. Ini menarik banget buat dicoba. Karena bini gue suka juga, bini gue pakai yang warna abu-abu buat iPhone 16 Pro-nya dia. Cakep banget. Kemudian yang kedua, ini yang versi matte transparan, kayak ada matte-matte-nya gitu, ini namanya Hidden Sand. Jadi dia kayak gelap gitu, dan ada MagSafe-nya juga dengan frame kamera yang strong banget ya. Youngkit ini punya ciri khas di bagian frame kameranya juga. Dan next ada yang ini sebenarnya udah ada dari tahun sebelumnya, ini yang sirkuit ya. Jadi dia bentuknya kayak sirkuit-sirkuit komputer atau PCB yang ada di motherboard kalian. Ada yang merah, ada yang abu-abu, ada yang kayak biru kehijauan kayak gitu. Nah, yang paling keren ada ini nih guys, ada 3 jenis. Gak tau nih gue desainnya baru apa enggak, tapi gue baru lihat. Ini namanya adalah Luminous Quicksand, yang mana dia itu bisa bergerak nih pasirnya. Kayak kalau kalian mundurin, naikin tuh. Wow, keren abis. Tuh kalau kita jatuhin ke samping tuh dia ikutan jatuh ya. Keren banget, kreatif banget ini ya desainer dari Youngkit case ini. Jadi kalau kalian tertarik ya bisa dicek aja, warna-warnanya juga lumayan banyak pilihannya. Ada yang orange juga kalau kalian pakai iPhone yang orange pastinya. So check it out. Dan berapa tadi harganya, Nat? 350. Harganya terjangkau loh buat casing-casing iPhone yang stylish, yang MagSafe ya, build quality-nya, dan yang pasti keren banget ini. Casing mana yang ada kayak begini-begini guys? Mengingatkan gua ke zaman gua kecil nih ya. Oke, kalau gitu thanks Youngkit, kita pasti akan cobain, dan gua lagi coba kumpulin nih nanti rekomendasi casing untuk konten iPhone 17 series. Oke, itu dia. Kita lanjut lagi. MagSafe. Iya, makanya saya juga agak ini pertama. Ini MagSafe nggak? Pas itu nempel. Ada buletannya, iya. Lucu juga sih. Oke guys, terakhir dari kloter pertama. Satu lagi dari yes, satu lagi. Iya, satu lagi dari Xiaomi. Yes, ada air purifier barunya, yang mana gue memang lagi perlu buat kamar tidur karena kamar gue bertambah di rumah.
kita kekurangan air purifier. Jadi kemarin akhirnya gue ngembat air purifier dari kantor gue buat kamar tidur. Di ruang kantor gue kan ada 3D printer yang butuh air purifier, jadi gue ambil lagi. Jadi sekarang di kamar tidur nggak ada air purifier. So, pas banget ini kita bisa pakai untuk di rumah. Ini tipenya Mi Smart Air Purifier 6 ya. Jadi dia ada 5 stage of filtration buat negatif ion di generate. Ada UVC ya buat ngilangin virus-virus, bakteria. Ada high quality carbon filter di bawahnya. Ada high efficiency filter lagi, dan ada primary filter di bagian paling bawah. Biasa dia ada yang itu kan. Dan gue sendiri semua di rumah itu pakai air purifier Xiaomi. Dari living room gue pakai Xiaomi, kamar studio gue pakai Xiaomi, kamar tidur juga pakai Xiaomi juga. So ya, nanti kita coba, kita testing, dan gue akan share ke kalian. Pastinya kalau produk Xiaomi, kalau untuk ini semuanya smart home ya, jadi bisa dikontrol pakai aplikasinya Mi Home. Dan ini bisa sampai 50 meter persegi. Harganya ada di 2,3 juta rupiah ya. Di harga segini bisa dibilang menurut gue salah satu yang reputasinya udah jelas ya. Dan filternya juga tersedia, banyak dijual di pasaran. Kalau kalian beli air purifier lain tuh kadang spare partnya nggak ada guys, itu yang agak susah. Makanya ya bolehlah dicoba kalau kalian memang pengen punya kualitas udara yang lebih baik di rumah. Oke guys, jadi gue udah kurang lebih semingguan pakai si Xiaomi Smart Air Purifier 6 ini, dan udah gue pairing ke wifi rumah, jadi bisa diatur fitur-fitur smart air dari aplikasi ya. Bisa banyak banget kalian cek status udara, bisa ngejadwalin juga, bisa diatur juga kalau kalian pakai smart home Xiaomi lainnya biar dia terhubung. Dan yang gue suka dari air purifier ini pertama adalah detection ya, jadi dia bisa detect up to PM1 ya. Biasanya tuh kalau air purifier itu cuma sampai PM 2.5 yang mana angka gede di atas. Nah, PM1 itu material atau lebih kecil lagi ya. Jadi 1 micron. Jadi debu-debu tuh bisa kedetek juga sama air purifier ini. Jadi so far so good ya, statusnya juga semua kelihatan jelas di layarnya ini. Dan yang menarik juga tuh ini, bagian atas tuh kita bisa bersihin ya sekarang ya, tinggal dibuka aja grillnya pakai baut itu satu, dan kita bisa bersihin kipas bagian dalamnya, jadi kita bisa tetap maintain udara yang keluar dari air purifier juga tetap bersih. Dan itu keluhan dari sebelumnya ya, air purifier yang dulu-dulu tuh yang Xiaomi yang air purifier Pro pada nggak bisa dibuka, gue mesti paksain buka gitu. Kalau ini kita bisa buka, bisa dibersihin lagi, tinggal dibuka aja bautnya dan dirapetin lagi gitu. Sip. Kloter 2. Yes, ada 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan pilih yang mana? Yang kayak robot itu. Yang kayak robot ya, yang di tengah. Sip. Ini buat Zio nih. Oke, jadi ini tuh ada barang smart home ya. Kalau kalian bisa lihat ada logo Tuya-nya. Dan yang gua tertarik sebenarnya karena ini ada elemen AI-nya. Yang mana kalau kita lihat di foto produknya ya, di link e-commerce-nya tuh dia kayak ada gabungan ChatGPT, DeepSeek, ya semua AI LLM ya, large language model itu kayak bisa masuk ke sini. Cuma gue sendiri nggak tahu ya, gue iseng doang beli karena harganya bisa dibilang cukup terjangkau, dan mana tahu bisa buat anak gue belajar gitu kan. Sama ada sebenarnya satu lagi di sini, cuma nanti ini habis ini dulu deh. Nah, Oke, ini robotnya. Terus dapat manual sama kabel. Ringan banget. Guys, come on. Udah zaman AI, masih pakai micro USB. Aduh. Karena ini smart home, kita bisa konekin ini ke HP ya, di aplikasi Smart Life. Dan kebetulan gue lumayan banyak pakai device-device-nya Smart Life, jadi kita coba konekin aja ya. Turn on. Reset successfully. Wih. Please start configuring the network. Tuh, langsung nongol. Ya, iRobot ya. Tinggal add. Dia itu punya baterai 2000 mAh, 3,7 volt, dan bisa 61 languages supported. Let's play together. Apa katanya? Let's play together. Tapi kau serem sekali. Let's play together. Let's play together. Oh, let's dance ya itu ya. I cannot know your recent mood. Let's chat. Oh, ada GPT-4o, Anna English recommended role. I'm a companion doll transformed into a little bear. Designed to accompany children. Nah, di sini kita bisa kayak ganti-ganti role-nya, ya. Kita bisa create karakter, misalnya Power Ranger. Oke, polishing. Oke, gue ketik Power Ranger, dia langsung keluar nih. A group of courageous heroes wearing colorful suits, each equipped with unique power and advanced technology, united by their mission to protect Earth.
Language-nya kita bisa pilih nih, ada Indonesia, ada Indonesia. Oke, kita pilih. Ya, tone-nya kita bisa lihat, ada gadis. Halo, semoga kedepannya kita bisa bergaul dengan baik. Bergaul. Alamak. Ya udah suara cowok aja ya, daripada ini ntar gimana gitu ya. Halo, semoga kedepannya kita bisa bergaul dengan baik. Oke, kita save. Please complete avatar. Oh, modelnya. Oh, ini dia nih. Jadi dia bisa beberapa model GPT-4o, 4o mini, Claude 3.5, Claude Sonnet, Grok juga ada sama Gemini. Lengkap ya, lumayan ya. Kita pilih yang mana? Gemini aja ya kayaknya, karena Gemini kan udah lebih cocok Indonesia mungkin ya. Apa nih avatar? Oh, avatarnya mesti dikasih foto juga. Ini aja deh yang berotot ya, soalnya Power Ranger gitu kan. Long press the chat mode. Hai. Apa kabarmu? Ngomong dong. Nggak bisa. Piye toh? Hai tuh ya. I'm here. Apa kabarmu? Kabar baik. Terima kasih sudah bertanya. Aku di sini siap sedia jika kamu butuh bantuan. What's the weather today? Checking on the water. I'm not sure what you mean by water. Please tell me the location you want me to check. Location. Sorry, lupa bahasa Indonesia. Berapa jarak dari Jakarta ke Papua? Mencari jarak Jakarta ke Papua. Tentu, jarak dari Jakarta ke Papua adalah sekitar 3.385 km hingga 3.469 km. Oke, thank you. Oh, jadi dia tuh mesti dipencet baru kita ngomong. Ada yang mau ditanyain nggak? Coba, Nat. Biji kopi paling enak. Loadingnya agak lama sih, tapi dijawab gitu. Mencari biji kopi. Oke, aku jawab. Baik, ada lagi yang bisa saya bantu? Lah. Ini kita ganti ke GPT-4o mini ya. Monster apa yang paling kalian susah untuk lawan di film Power Ranger? Karena kita pakai profilnya Power Ranger. Tuh, nggak keluar. Tapi di HP ada jawabannya nih. Tapi ya gitulah. Gue mungkin akan coba-coba lagi next ini karena delay prosesnya cukup lama. Jadi gue mungkin nanti akan coba lihat. Dan sebenarnya historinya itu yang menarik karena dia ke-save semua nih di HP. Jadi kalau kalian misalnya kasih ini ke anak, at least kita tahu tuh apa yang ditanya-tanyain sama anak kalian ke robot AI ini. Dan harganya juga cukup terjangkau. Yes, harganya nggak nyampe 1 juta. Lebih tepatnya di Rp695.000. Oh ya, satu lagi tadi ya, cepet aja. Jadi ini adalah sebuah sensor buat smart home, namanya Human Presence Sensor. Ya, ini kalau kita lihat, di mana dia itu bisa mendeteksi kalau ada orang lewat. Tapi ini berbeda sama PIR sensor. PIR itu infrared ya. Kalau ini berbasis menggunakan frekuensi yang tinggi. Jadi kalau ada orang lewat, dia itu bisa lebih presisi tahu posisi orang itu di mana, terus apakah ada detak jantung atau ada nafas, itu dia tahu. Soalnya kalau yang PIR itu dia nggak tahu guys. Kalau kalian udah masuk nih, dia hidup, tapi dia nggak bisa tahu kalau ada orang di dalam ruangannya. Kalau pakai ini dia tahu kalau ada orang. Dan ini kebetulan gue beli yang versi berbeda. Soalnya gue sempat coba yang versi lain, itu kurang akurat. Nah, gue cobain lagi yang kedua, katanya ini lebih akurat karena dia pakai frekuensinya 2,4 GHz gitu. Jadi nanti kita coba cekin lagi, tapi kalau kalian udah ada yang punya pengalaman nyobain Human Presence Sensor, mana yang oke, boleh dikomenin di bawah. Lanjut, ada kiriman dari Rukas, brand lokal yang bisa dibilang one of the top kali ya di Indo ya untuk urusan apparel. Jadi ya kali ini dapat sebuah paket yang menarik banget nih buat kita lihat bareng-bareng ya. Sebenarnya kemarin gue sempat ada beli juga beberapa ya. Gue beli topi. Awal tuh gue dapet kiriman, terus gue akhirnya beli juga. Topinya bagus-bagus dan bahannya kulit ya. Jadi kalau kalian pengen cari topi yang pakai bahan kulit, cek yang Rukas. Nah, jadi Rukas itu kemarin ada ngeluarin semacam kolaborasi atau limited edition ya. Tuh, Rukas Collab Artist Edition, yang mana bajunya ini katanya tuh dilukis. 1, 2, tuh ada 3 hari. Kemarin bisa diingat dan banyak yang lupa. Hari ini tidak tahu apa yang akan terjadi dan esok hanya mampu berharap. 1/5/2023. Wih, udah lama ya. Nah, ini dia untuk kaosnya. Wih, Rukas Hari. Oke, ini jadi lukisan ya yang dipakai ini. Gede banget ya kayaknya ya. Abstrak ya. So ya, kita
cobain pakai buat syuting di video berikutnya. And thank you buat Rukas. Gas terus. Next, belanjaan gua dari Unitech ya. Oke, jadi ada 2 barang yang gua beli ya, semuanya serba magnetan. Karena kemarin kan habis bikin konten MagSafe, jadi gue ternyata setelah gue cek ada beberapa yang menarik lagi nih. Yang pertama ada magnetic stand. Nah ini mirip sama waktu itu yang Aulumu ya, yang kita pernah bahas. Tapi kalau yang Aulumu itu dia ada cutter, nah kalau ini dia ada yang sedikit lebih menarik nih. Wih, bahannya metal juga ya. Dapat magnetnya juga. Ini kalau kita pakai iPhone, tuh dia MagSafe ya. Terus dia itu bisa puter-puter juga sama, jadi buat vertikal bisa, buat horizontal juga oke. Dan di sini tuh dia ada decompression. Decompression ini apa ya? Oh, terus ada pencetan mobile phone holder double side magnetic. Oh, ininya juga magnetic mungkin ya. Sama, dia itu ada ini yang gue suka guys. Nah, dia itu ada semacam kayak karet, jadi kalian bisa masukin jari gitu ya, untuk kita pegang. Jadi kalau yang tadi kemarin Aulumu itu ada pisaunya, ini ada karetnya yang lebih fungsional kali ya buat sehari-hari ya. Karena kan ini juga buat holder memang dipakainya. Magnetnya kuat banget juga. Terus ada tombol. Mungkin ini buat ini kali ya. Buat fidget aja kali ya. Terus kliki banget tombolnya. Dari Octagoods ya, harganya di 198.000 kemarin. Lebih terjangkau dibanding yang Aulumu. Aulumu itu kalau nggak salah kemarin 300 ribuan ya. Nah ini juga yang kemarin tuh kita di kantor sempat ada yang versi kecil. Nah ini gue cari ada versi buat iPad katanya ya. Jadi lebih gede ya, MagSafe juga harusnya. Dan sama, bisa diputer-puter. Wah ini heavy duty banget. Wah. Yes, jadi ini dia standnya ya. Bahannya metal, bisa buat magnet gitu kan. Dan tinggi juga gitu. Wah ini gede banget sih, coba ya, bisa nggak? Kalau pakai ini. Oh beda guys magnetnya. Oh dia kasih juga sih magnet buat ditempelin juga di iPad just in case diperlukan ya. Wow. Jadi tinggal ditempelin aja yang ini biar iPad kalian bisa jadi ditempel di sini. Mungkin buat di rumah, buat nonton bisa, buat jadiin kayak semacam smart home control panel juga menarik. Kalau yang ini harganya itu di 179.000 gitu. Jadi lumayan oke. Dan bagus, warnanya hitam. Lanjut. Alright. 2 terakhir, Divoom. Yeay, jadi kalau kalian ingat Divoom, nah ini ada satu buah layar di samping ini ya, yang ada suara-suaranya. Nah, kalau ada suara dia kencang. Itu adalah dari Divoom, dan ini pun bisa diganti-ganti ya. Kemarin kau bisa buat tampilin kayak ada subscriber count, gitu-gitu. Dan ini ada versi barunya. Dalam box, ada box lagi. Ini ada kickstand dikasih. Alright, so, ada kantong, ini kantong ternyata. Dan barulah kita akan lihat, dapat kaos dari Divoom. Nah, ini dia. Divoom Pixel Art. Yes, gue udah lama banget ya bahasin Divoom dari awal-awal start YouTube channel Basindotech ya. Kalau kalian ingat ada videonya Divoom yang kotak dan itu masih ada juga dipakai sampai sekarang. Nah, yang baru ada ini dia guys. Divoom Times Frame. Jadi ini tuh sebuah layar juga yang versi baru, tapi layarnya ini kayak semi transparan katanya. Dan ini ada beberapa warna, ada lampu-lampuannya juga, dan seperti yang gue punya yang di samping ini, dia juga bisa diganti-ganti untuk displaynya. Ukurannya 10,1 inci, support foto video, jadi kita bisa masukin ada 64 GB memori, 700.000 gambar, ya, dan ada 300 macam practical dials-nya bisa kita custom mungkin ya, dan ada online pixel gallery. Ini desain-desainnya bisa di custom, bisa jadi frame foto juga. Kalau kalian ada foto-foto yang pengen ditampilin di sini. Gede juga. Oh, oke. Nah, ini barangnya kita cek, taruh samping dulu. Di sini ada manual berbahasa Indonesia ya, udah ya. Yes, ada kabel, dapat kabelnya braided USB ke USB Type-C, dan dapat kain lap juga. 1, 2, wow.
Wih, keren nih. Oh, maksudnya transparan itu dia ada kaca, terus baru layar di belakangnya. Oke, kita pakai power bank. Oh, ini juga ada layarnya sampai ke belakang nih. Dia tembus pandangnya begitu. Nah, jadi bisa bolak-balik kali ya ngelihatnya ya. Wih. Tuh, ada lampu nyala di belakang. Di depannya ada Hello World. Wih. Nah, di bagian sampingnya ada RGB lightingnya gitu ya. Yang tulisannya di zoom. Cek. Jadi dia ngikutin suara gitu ya. Wih, ada layarnya juga, ada UI-nya segala guys. Oh, dia nggak touchscreen, jadi dia pakai ini scroll. Oke, use the app to connect. Wih, keren banget ya. Add new device. Nah, ada times frame pilihannya. Udah next. Langsung jadi connecting. Ini bagus loh, resolusinya tuh lumayan tajam ya. Cuma lucunya itu kayak tembus pandang gitu sih, kayak memang bisa ngeliat ke belakang. Iya bener, bisa ngeliat ke belakang. Walaupun di belakangnya cuma putih doang tuh ya. Nah, lagi di-update guys, sebentar. Ada sistem update segala ya. Dan here we go tuh. Ya, cakep banget. Ini desainnya bisa diganti-ganti nih ya. Kalau kalian mau bisa ganti. Lagi di-download nih ya. Pick accept 000. Tuh, bisa dimasukin nih foto-fotonya ya. Kalau kalian ada jadwal, mungkin bisa dimasukin juga ke sana. Ada to-do list. Terus kalau kalian mau pakai ini buat nunjukin saham-saham ya. Jadi desainnya ini bisa kalian ganti-ganti. Nah, terus di bagian sampingnya ini ada knob-knob ya yang kita bisa pakai, bisa buat setting, bisa buat ngatur brightness layarnya nih ya. Kalau diginiin dia akan semakin gelap. Bisa dipakai buat ini juga tuh. Tuh, kita bisa pilih-pilih mau pakai yang mana nih ya. Nah, ini ada namanya influencer, kita coba. Dia kayak mesti download dulu, kadang mungkin karena masih baru ya. So itu dia, ada banyak banget desain yang bisa kalian pilih ya di aplikasinya. Memang masih di-download aja ke dalam si ini, terus nanti kita bisa gonta-ganti biar nggak bosan tampilannya. Dan ya ini frame foto yang modern banget lah, bisa dibilang ya, yang canggih banget. Dan bisa dipakai banget buat jadi pajangan yang punya kualitas tinggi gitu loh. Jadi ya menarik untuk kalian liatin kalau kalian yang punya studio dan butuh pajangan-pajangan yang canggih ya. Ini bisa jadi opsi yang menarik. Harganya di 3 juta. So, wow. Ya lumayan memang, cuma memang nilai yang dikasih berbeda ya. Dan nggak ada di pasaran kayaknya yang kayak gini nih opsinya guys. Tuh, jadi ya gimana menurut kalian? Silahkan di komen di bawah. Oke, terakhir. Yang paling gede, ini belanjaan gua. Apa ya kalau bisa dibilang ini sebuah baterai raksasa yang gua perlukan buat server di rumah ya. Banyak banget babelnya ya. Kayaknya kita dibonusin. Yes, jadi guys ini dia. Gua ada isinya 2, tapi ini bonus sebenarnya. Jadi kita cek yang ini dulu aja. Ini adalah EcoFlow River 3 Plus. Jadi ini tuh kalau gua dulu pernah bahas, mungkin teman-teman ingat, sebuah genset portable ya yang menggunakan baterai dan waktu itu bisa sampai 2000 watt. Nah ini brand yang bisa dibilang satu lagi dan gua ngerasa desainnya menarik ya karena lebih modern gitu kelihatannya. Terus ini juga baterainya itu 286 watt hour dan udah pakai LFP. Yang mana LFP itu sama kayak yang dipakai di mobil BYD Seal gua, karena BYD adalah produsen si baterai LFP-nya. Nah, yang menarik dari versi River 3 Plus ya, dia ada plusnya. Kenapa? Karena kalian bisa plus-plusin. Ya, jangan plus-plus yang aneh-aneh, tapi ini bisa di-plusin baterai. Ya, jadi dia bisa di-expand istilahnya baterainya dengan yang lain bisa dipakein kayak solar gitu-gitu juga. Jadi bisa di-expand ekosistemnya ketika nanti diperlukan. Nah, gua sendiri, kebutuhan gua adalah sebenarnya ini. Kalau kita lihat di bagian belakang, dia itu ada tulisannya nih. Dia bisa jadi Pro Grade UPS. Ya, sebenarnya gue keperluannya buat jadi UPS utamanya, tapi bisa juga cadangan jadi baterai cadangan ketika diperlukan, misalnya lagi mati lampu. Kalau UPS pada yang standar kan paling cuma bisa buat di posisi yang sama gitu. Nah, kalau ini gue bisa pakai sekalian jadi UPS. Ya, dia pakai LiFePO 4 LFP ya, 10 tahun untuk penggunaannya. Runtime-nya bisa 21 menit kalau pakai 600 watt PC ya, dan 35 jam kalau cuma untuk router Wi-Fi. Bisa charging ya 0 sampai 100% di 1 jam aja ya ketika diperlukan. Ada noise 30 decibel di 50 cm, berarti agak berisik nih bakalan, moga-moga enggak. Dan sisanya ya
aman, ada software, bisa data communication juga. Jadi kalau kalian pakai NAS, kemungkinan bisa kayak ngecekin ya kalau si UPS-nya atau si ininya bakalan habis baterai. Power by gun charger, jadi dia ada port USB-C-nya bisa sampai 100 watt. Ada lampu juga dan ada colokan nih ya, 1 biji untuk AC dan ada DC-nya juga di bagian kirinya. Dan ada garansi 5 tahun dan ini official ya, ada toko resmi di Indonesianya gitu. Nah ini untuk satu lagi kalau diperlukan ya. Kalau kalian pakai PC, pakai NAS, pakai layar, itu bisa ada waktu-waktunya nih ya, game konsol, lampu, dan speaker, drone, lain-lain. Bisa dipakai kalau mau pergi camping lah gitu istilahnya. Bisa download juga aplikasinya. Ada aplikasi EcoFlow, nanti gue coba testingin aja ya. Jadi kita bisa kontrol, bisa monitoring, bisa customize, bisa ya banyak fitur-fitur lainnya lah diakses dari sana. Ternyata kecil loh, kirain gede. Oke, ini untuk manual dan ada kabel-kabel sama charger mobil juga ada. Jadi bisa disiapin di mobil aja, ditinggalin di mobil. Nah ini nih Nat, USB buat NAS. Nah jadi kalau kalian colok ini mungkin NAS-nya bisa di-tag ya. Dan tahu kalau si baterainya mau habis gitu. Oke, ini dia. Astaga, kecil banget. So small. Buat 200 watt hour. Oh, ternyata portnya lumayan banyak ya. Tadi yang depan kita udah lihat ya. USB segala macamnya. Ini port untuk DC nih kalau kita mau colokin ke charger mobil ya kayaknya ya. Nah, satu lagi tuh ternyata di belakang masih ada port juga 2 biji nih. Jadi kalau kalian mau colokin output ya, masih ada 2 dan di sini untuk inputnya nih. Jadi ada charger untuk si UPS atau si baterainya. Ada ini untuk datanya tadi ya, sama ada ini untuk solar yang tengah nih. Jadi kita mesti beli aksesorisnya terpisah. Sama kalau kita lihat bagian bawah, dia juga bisa ada ini nih, ada extra battery port. Jadi yang tadi gue bilang bisa di-expand itu tinggal di port dicolokin ke sini. Nah itu juga belinya terpisah. Jadi just in case kalian perlu di-expand ya, misalnya lebih untuk pakai keluar, kita bisa pilih beberapa alternatif baterai gitu. Jadi lumayan sih ekosistemnya menarik, itu yang gue suka ya. Kadang ya dari aksesoris itu bisa nyambung, bisa ditambahin. Jadi ke depan kita masih bisa pakai dalam jangka waktu yang panjang gitu. Tapi ini memang dia itu delay-nya kan 10 millisecond. Kalau UPS itu rata-rata di 2-3 millisecond. Jadi by the time listrik mati, dia langsung pup gitu. Nah kalau ini dia nggak langsung nyamber gitu. Ya 10 millisecond tetap kencang juga sih sebenarnya gitu ya. Oke, jadi kalau kita hidupin, pencet ini. Tuh. Wah, jadi ada persentasenya. Kita bisa cek lights, ada lampu juga nih. Terang juga lampunya. Bisa ada 2 keterangan ya. Dan bisa kedip-kedip juga ya. Ketika diperlukan, outputnya kelihatan nih langsungnya berapa watt ya. Dan dia bisa juga ada inputnya. Jadi kalian bisa pakai sekaligus ngecas. Kurang lebih kayak gitu. Kita coba tes ngecas iPhone. Nah, kalau kalian nyolok nih ngecas, kita ngelihat ya, outputnya 8, 6, 4, karena baterai gue masih lumayan banyak sih, ini masih di 77%. Jadi dia tidak membutuhkan baterai yang gede. Tapi kalau kalian mau ngecas laptop juga ini harusnya bisa, karena tadi bisa sampai 100 watt ya untuk outputnya. Oh ya, ini kemarin gue belinya pas 10-10 ya, jadi lumayan dapat diskon 1 juta deh. Jadi harganya dari 5,an jadi 4,an. Dan ada bonusnya juga. Bonusnya nih kita lihat sekali lewat aja ya. Oh, oke. Oh, dapat tas buat ngebawa si baterainya, guys. Tuh. Ya. Jadi bisa dicemplungin ke sini. Tuh. Wow. Tuh, pas banget ya. Jadi kalau kalian buat trekking tuh, ya, yang mau trekking bawa genset. Wah, berat banget coy. Gila, langsung patah punggung sampai atas. Tidak jadi olahraga kita. Naik gunung ya, bawa ginian ya. Ya buat camping lah ini. Jadi buat bisa ngisi yang lain-lain juga, kabel-kabel tadi bisa dimasukin dalam sini. So, ya mantep sih. Oke sih, lumayan ya. Nanti kita cobain testing lebih lanjut. Dan kalau kalian ada bertanya, langsung aja di komen di bawah. So, itu aja guys buat mega unboxing episode 2
Ya, thank you semua buat teman-teman yang udah menonton dan udah nungguin, karena memang kemarin bulan Oktober itu kita padat banget ya. Beberapa trip overseas juga, beberapa banyak launch produk juga. Jadi ya sedikit ketunda di bulan Oktober, nggak ada mega unboxing. Kita masuk ke bulan November. Jadi kalau kalian ada yang bertanyain silakan di komen aja di bawah, kita diskusi bareng di sana. Boleh banget kasih tombol jempol kalau kalian pengen terus lihat mega unboxing series ini keep going. Nggak ngerasa udah episode 26. Udah lama juga kita ngonten ya ternyata ya. Jadi semoga bermanfaat, semoga seru, dan semoga snacknya tadi bisa di-enjoy sambil nonton video ini. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Mana nih yang menarik? Ini robot yang menarik nih kayaknya. Buat Zio.